Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Bapak Fatah Hudaya. Kali ini Bapak akan mengajar PPU, persiapan pelaksanaan ujian sekolah muatan ilmu pengetahuan alam. Ya, pernah kalian belajar dulu di kelas 5, yaitu KD-nya atau kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Siap-siap kita simak, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Radi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Nah, teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, di sini kita akan belajar apa itu sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Perhatikan tabel berikut, ada wujud zat, bentuk, dan volume. Di sini ada wujud zat, padat, cair, dan gas. Padat, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Kalau cair, mudah berubah atau mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Untuk gas, bentuknya mudah berubah mengikuti wadahnya seperti zat cair, tetapi volumenya mudah berubah. Lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Peta konsep sifat benda. Perhatikan, di sini ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga benda tersebut sama-sama memiliki sifat. Yang pertama, benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Tidak dapat dimanfaatkan atau ditekan, tidak dapat mengalir. Untuk benda cair, memiliki sifat bentuk berubah sesuai wadah. Volumenya tetap dan tidak dapat dimanfaatkan atau ditekan dan dapat mengalir. Untuk benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya dan dapat dimanfaatkan. Contoh, untuk benda padat, ya udah tahu kalian ya, pensil, buku, kayu, dan sebagainya. Untuk cair, ada air. Untuk gas, udara, ya, macam-macam udara di atmosfer kita. Paling banyak adalah nitrogen. Udara yang kita hirup, oksigen. Menjelaskan perubahan wujud benda. Ini penting ya. Perhatikan gambar berikut. Ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Perhatikan keterangan berikut.
Yang berwarna merah memerlukan kalor, ya, atau memerlukan panas. Yang berwarna kuning melepaskan panas. Yang pertama, benda padat mengalami perubahan dari cair disebut mencair. Dari cair menjadi padat istilahnya adalah membeku. Untuk benda cair dan gas, apabila perubahan dari cair ke gas disebut menguap. Perlu panas ya kalau yang merah ya. Dari gas berubah menjadi cair disebut mengembun, melepaskan kalor atau melepaskan panas. Untuk yang gas menjadi padat namanya mengkristal. Sedangkan benda padat menjadi gas disebut menyublim ya. Perlu kalor. Selanjutnya adalah perhatikan 1. Mencair. Perubahan benda padat menjadi benda cair atau disebut juga meleleh ya. Contoh lilin. Lilin istilahnya meleleh ya. Lilin dinyalakan, lilin akan meleleh. Harus ada kalor api ya. Yang kedua, membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contoh adalah es batu. Dari air menjadi benda padat. Perubahan suhu. Yang ketiga, menguap. Contohnya ya adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah memasak air ya, butuh kalor atau butuh panas ya. Ini adalah uap air dari air berbentuk gas ya, kelihatan di sana. Yang keempat, mengembun. Embun adalah perubahan wujud gas menjadi benda cair atau disebut juga dengan istilah kondensasi. Contoh adalah panci, maksudnya air dipanaskan jika ditutup oleh tutup panci, di sekitarnya ada embun ya. Tutup pancinya transparan, itu kelihatan. Atau pada pagi hari ketika kita melihat dedaunan, pada daun terjadi banyak embun ya, itu karena di sekitar atau pada pagi hari dingin, ada perubahan suhu yang sangat dingin. Yang kelima, ada menyublim. Yang disebut menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contoh yang ada di lemari kalian atau di kamar mandi, kapur barus ya, kamper, bermacam-macam bentuknya. Kamper ini benda padat ya, terasa wangi menjadi benda gas. Yang keenam, ada mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya salju, nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini tentang IPA, selanjutnya Bapak akan memberi 10 pertanyaan. Perhatikan baik-baik
Nomor 1. Sirup, kecap, dan madu merupakan contoh benda berwujud A. Lembek, B. Padat, C. Cair, atau D. Gas. Bulan puasa nih. Tentu saja jawabannya adalah C. Cair. Selanjutnya, berikut merupakan sifat dari benda gas adalah A. Meresap melalui celah kecil, B. Bentuk dan ukuran selalu tetap, C. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati, atau D. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jawabannya adalah C. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Nomor 3. Perhatikan contoh perubahan wujud berikut. Es berubah menjadi air karena terkena panas. Ada air jika dipanaskan berubah menjadi uap. Atau baju basah akan kering jika dijemur. Dan air yang diletakkan dalam freezer akan menjadi es. Nah, contoh peristiwa menguap ditunjukkan pada nomor 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3, atau 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 3, yaitu air jika dipanaskan terus-menerus berubah menjadi uap dan baju basah akan kering jika dijemur di bawah terik matahari. Soal selanjutnya. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair dinamakan mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Silakan dijawab. Betul, jawabannya adalah mengembun. Lanjut nomor 5. Pengharum ruangan atau namanya kapur barus lama-kelamaan akan habis. Hal itu menunjukkan adanya peristiwa yang dinamakan mengembun, menguap, menyublim, atau mengkristal. Jawabannya adalah iya, tepat sekali. C. Menyublim. Lanjut. 6. Energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu disebut derajat panas, derajat dingin, temperatur, atau kalor. Sesuai dengan pembelajaran kita kali ini jawabannya ya, tentu saja kalor. Ya. Lanjut. Nomor 7. Alat pada gambar berikut digunakan untuk mengukur A. Suhu, kalor, panas, atau dingin. Secara umum digunakan untuk mengukur suhu. Ya, namanya termometer. 8. Perhatikan. Es mencair jika diletakkan di tempat terbuka, ada lilin akan meleleh, ada coklat batangan akan meleleh, ada air dalam freezer berubah menjadi es. Peristiwa perubahan wujud yang menerima atau membutuhkan kalor ditunjukkan pada nomor. Silakan berpikir, Bapak kasih waktu. Betul sekali. 1, 2, dan 3. Kecuali nomor 4 itu melepaskan kalor ya. Menjadi es. Lanjut nomor 9. Air yang dipanaskan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Peristiwa ini merupakan contoh mencair, menguap, membeku, atau mengembun. 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Menguap. Ya. Terakhir, 10. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Perubahan yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah perubahan warna, perubahan wujud, perubahan bau, atau perubahan rasa.
Tepat sekali. Perubahan wujud. Nah, anak-anak, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran PPU muatan atau mata pelajaran IPA kali ini. Jangan lupa terus belajar setelah ini dan perhatikan baik-baik pembelajaran yang disampaikan oleh guru bidang studi yang lain. Tetap jaga protokol kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, memakai sabun atau hand sanitizer, serta tidak lupa menjaga asupan gizi ya untuk supaya imun kita tetap stabil dan sehat. Demikian dari pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.